Halo, semangat pagi semua. Ketemu dengan saya, Rizky Rizal Derian. Jadi, kali ini saya mau share sedikit lah ya, eh, tentang filosofi bagaimana kita secara praktis ya memiliki pendekatan untuk mendesain sebuah organisasi. Nah, kenapa saya pengen ngomong ini? Karena memang dari pengalaman saya bersama klien gitu ya, membantu klien. Jadi banyak inisiatif-inisiatif improvement atau inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu hasilnya itu nggak maksimal. Nah, kenapa nggak maksimal? Karena memang secara struktur eh, tidak mendukung inisiatif-inisiatif tersebut. Ya, saya kasih contoh begini. Ada dulu di sebuah bank ya. Saya nggak akan cerita banknya bank apa. Tapi ada sebuah bank di mana salah satu direktorat ya ingin melakukan inisiatif improvement ya, konteksnya adalah waktu itu lean banking. Nah, namun karena yang ber apa ya bersemangat tinggi untuk kemudian mengimplementasikan itu adalah seseorang yang berada di direktorat operasional ya, beliau menjabat sebagai direktur operasional pada saat itu. Nah, kemudian singkat cerita beliau memimpin timnya ya sebagai tentu sebagai ketua program ya di direktoratnya untuk kemudian bagaimana membuat proses-proses yang ada di perbankan baik itu funding, lending, bahkan di back office itu bisa lebih simple, lebih cepat. Nah, seperti itu seru lah. Nah, singkat cerita, kemudian akhirnya berhasil melakukan improvement, analisis segala macam. Nah, yang menarik adalah banyak opportunity for improvement yang diperoleh, dianalisis dan lain sebagainya, sehingga muncullah sekitar lebih dari 30 inisiatif yang kalau ini bisa diimplementasikan di perusahaan tersebut, wah bank itu akan jauh-jauh lebih efisien ya. Saya belum ngomong digitalisasi ya. Jadi ini pure benar-benar proses improvement saja ya. Itu sudah dampaknya sudah signifikan banget gitu. Kalau ini bisa diimplementasikan. Nah, setelah prosesnya sudah menjadi lean, ramping, simple, baru kemudian didigitalkan, maka akan luar biasa hasilnya. Oke, saya kembali ke cerita awal ya. Eh, yang menarik adalah pada saat implementasi. Jadi ini analisis sudah jadi, rekomendasi sudah jadi, begitu mau diimplementasi, ini membutuhkan kajian-kajian karena kita paham ya bahwa yang namanya di bank itu highly regulated industry ya di financial industry yang kemudian harus ya memetakan ya dari aspek aturan-aturan yang berlaku baik itu di OJK lah, BI lah, bahkan di ADART dan policy dari perusahaan tersebut. Yang menarik adalah ada sebuah katakanlah ya sebuah inisiatif yang sederhana mungkin ya. Kalau di pabrik kan mudah nih. Yang bos saya tertingginya adalah katakanlah GM atau kepala pabrik atau kaplan gitu ya. Begitu dia menyetujui ya bahwa oke, ganti spek dari materialnya, ya udah langsung bisa dijalanin. Ganti formulir, ya udah langsung bisa dijalanin. Nah, kalau di bank nggak bisa seperti itu. Di bank ya untuk katakanlah merubah form-form terutama yang berkaitan dengan customer atau nasabah itu ada kajian risiko yang harus dipelajari gitu ya sehingga bahwa kalau kita ngurangin data field ini dihilangkan dari customer yang untuk dihilangkan customer untuk ada kewajiban mengisi field tersebut itu ada kajian-kajian resikonya gitu. Nah ini yang membuat katakanlah yang kita ingin mengurangi jumlah slip katakanlah ya slip setoran atau slip pendaftaran formulir pendaftaran untuk nasabah baru yang tadinya misalnya 4 lembar itu kemudian kita bisa improve saat itu jadi setengah lembar ya itu untuk implementasi tidak semudah yang diharapkan. Kenapa?
Nah, karena yang menginisiasi kan Direktorat Operasional. Nah, sedangkan begitu ini ada kaitan dengan nasabah ya, dan kemudian ini financial industries yang sangat highly regulated, ini langsung nih ya, ada kajian hukumnya ya, ada risk management and compliance juga jadi terlibat. Nah, yang menarik adalah ini direktoratnya berbeda. Jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan ya, bahwa memang sih pada akhirnya ini sukses dan berjalan ya. Tapi yang tadinya bisa lebih cepat ya membutuhkan waktu untuk kemudian kajian-kajian tambahan. Tapi maksud saya begini, bahwa pada saat inisiatif itu diinisiasi oleh sebuah struktur organisasi ya, katakanlah direktorat tertentu, dia kan berdasarkan fungsi. Sedangkan yang namanya proses itu adalah lintas dari fungsi-fungsi itu sendiri. Yang namanya fungsi dari struktur organisasi itu sifatnya vertikal, sedangkan yang namanya proses yang dialami nasabah ya, mulai dari dia datang, kemudian dia mengajukan aplikasi, kemudian dianalisis dan sebagainya, akhirnya dia katakanlah disbursement untuk dapetin pinjaman, itu kan horizontal proses itu. Itu lintas berbagai fungsi, lintas berbagai direktorat gitu. Nah, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda ya, antara struktur organisasi yang berdasarkan fungsi pada umumnya dan juga ada proses bisnis yang berjalan dari kiri ke kanan, yakni horizontal. Jadi satu vertikal, satu horizontal, nggak nyambung. So that's why dalam sesi ini saya ingin memberikan apa ya, mungkin beberapa bisa dikatakan ini beberapa cara pandang lah ya, atau apa sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sehingga antara desain organisasi dan proses itu klop gitu. Jadi inilah kenapa saya buat judul Practical Approach to Organization Design. Ini menarik sebetulnya. Sorry ya pembukaannya agak soalnya seru nih ceritanya ya waktu saya bantu klien dulu. Jadi teman-teman, saya ingin share bahwa ingat ya, desain itu menentukan fungsi dan pergerakan. Jadi contohnya nih, Cita. Cita itu wah, bentuknya itu ramping memang. Itu memang dirancang dengan struktur organisasi, tanda kutip ya, struktur bentuk badan kayak gitu ya. Struktur organisasi kayak gitu, yang memang dirancang buat lari kenceng. Nah, terus kalau misalnya harimau punya badan kayak gitu ya memang dia supaya kuat, bisa mencengkram mangsanya, bertarung. Jadi memang sifatnya lebih petarung. Jadi kalau misalnya ada harimau versus citah ketemu, itu citah kabur. Ya, karena secara kekuatan dia memang bukan untuk yang adu kuat-kuatan, stamina gitu, tapi lebih kepada kecepatan gerak. Nah, jadi struktur itu membedakan hal itu. Nah, kemudian badak misalnya, kenapa sih bentuknya begitu? Ya memang ada purpose. Desain atau bentuk tubuh dari satu entity ya, itu menentukan fungsi dan pergerakannya juga gimana gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kenapa sih gigi kita taringnya nggak begitu panjang dibandingkan gigi harimau? Ya memang purpose-nya beda. Tuhan sudah mendesain manusia itu ya seperti itu gitu. Nah sama dalam konteks dari kita sebagai tanda kutip co-creator, kita katakanlah tanda kutip menciptakan organisasi kita sendiri, ya kita harus mikirin desain itu sesuai dengan fungsi dan purpose-nya gitu. Jadi jangan sampai desain kemana, jangan proses kemana, jangan sampai kita pikir bahwa oh struktur organisasi itu harus begitu karena di buku biasanya seperti itu, ada HR, ada finance accounting, ada produksi, ada operasi, ada logistik gitu ya, ada after sales dan lain sebagainya. Udah standar begitu, nggak gitu juga, nggak boleh seperti itu. Justru kalau seperti itu, itulah kenapa perusahaan-perusahaan itu banyak yang terhambat pergerakannya karena memang tidak ngeling dan tidak memikirkan di awal bagaimana desain itu sebenarnya konsekuensinya besar sekali terhadap tingkat komunikasi, interface satu bagian dengan bagian lain, interface satu proses dengan proses lain, dan menentukan kecepatan dari prosesnya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi ingat ya, ini desain menentukan fungsi dan pergerakan.
Nah, ini ada satu quotes dari Edward Deming. Edward Deming adalah seorang bekawan atau guru ya di dunia manajemen sistem, terutama di quality management ya. Jadi beliau inilah yang dulu tahun 20 tahun 30-an itu berhasil membawa Jepang menjadi raksasa industri yang bahkan bisa menyalip Amerika kekuatan industrinya ya. Jadi ini luar biasa ya. Mereka itu bisa kualitinya tinggi, tapi harga tetap murah, gitu. Tapi nggak murahan. Nah, ini luar biasa. Nah, itu karena memang Deming inilah salah satu guru yang benar-benar dulu membawa Jepang ke sana, dan salah satu perusahaan yang bisa jadi contoh sampai sekarang itu adalah ya Toyota, itu salah satu. Jadi dia mengatakan begini, a bad system will defeat a good person every time. Artinya apa? Bahwa orang yang hebat, orang yang bagus, kalau masuk ke sistem yang salah, ya kacau juga gitu. Dia nggak bisa mengeluarkan seluruh potensialnya. Tapi kalau sistemnya good, even a very ordinary person, common people gitu ya, yang biasa-biasa aja, itu bisa performnya lebih dari yang normal gitu. Jadi bisa membuat common people menjadi better, ya, ordinary people menjadi better people. Ini luar biasa. Nah, itulah a good system. Tapi kalau sistemnya bad, ya selesai. Ini makanya ini ada satu gambar yang lucu, makanya saya ambil aja gitu. Karena saya ngelihat seramping apapun kita gitu ya, orangnya gitu, kalau mau pipis di toilet gitu ya, ininya karena udah salah desain ya pasti udah tubrukan lah antara dua orang yang saling katakanlah saling mau yang mau buang air kecil gitu. Jadi sama struktur juga seperti itu, struktur organisasi juga demikian. Jadi kalau udah salah desain yang akan meng-create tanda kutip ya, kita dengan sengaja sebenarnya membuat prosesnya menjadi tidak efisien. Jadi sehebat apapun improvement di level proses, kalau struktur organisasi sudah salah, ya improve sih improve, tapi ya gitu aja gitu, improve-nya tuh paling dikit-dikit. Ini yang tadi saya ceritakan di sebuah bank itu, case-nya tuh mirip seperti itu. Nah, yang saya akan share di sesi ini, saya akan membagikan kaidah-kaidah dasar sekitar 4, dan juga ada satu kaidah advance yang akan saya, sebenarnya ada banyak ya, nanti kita bisa lihat listnya, tapi dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya mau share ya di ideasnya aja dulu bahwa sebenarnya kalau kita bisa gunakan kaidah-kaidah dasar ini dan kita gunakan untuk mendesain organisasi kita, wah ini pun sudah hebat gitu, sudah bagus. Jadi ada kaidah-kaidah dasar yang harus kita lakukan pada saat kita mendesain organisasi. Yang pertama ya, itu avoid overlapping. Artinya antara satu bagian dengan bagian yang lain itu jangan sampai job desk-nya ada yang irisan. Irisan secara responsibility ya. Jadi kalau kita bicara RACI matrix itu, R itu adalah responsible, A adalah accountable, C-nya adalah consultative, ya I-nya adalah inform. Yang boleh lebih dari satu itu adalah R ya, yang lain boleh juga C sama I. Nah, yang A itu harus satu, accountable. Nah, yang menarik adalah begini, saya pernah ada satu case ya di sebuah perusahaan pada saat itu ada ada dua divisi. Pertama adalah divisi R&D, yang kedua adalah divisi marketing. Nah, di job desk-nya marketing itu ternyata dia harus melakukan research ya tentang apa sih selera-selera pasar gitu ya, dan kemudian mengkomunikasikannya kepada top manajemen. Jadi nggak clear ya. R&D juga sama. Di dalam job desk-nya itu adalah kemudian bagaimana dia bisa research and develop produk-produk yang bisa memenuhi selera pasar gitu, dan kemudian mengkomunikasikan kepada top manajemen. Nah, ini ada dua job desk yang di dua divisi yang berbeda, yang sebenarnya mirip. Waktu itu saya lihat di job desk, kok sama nih. Nah, itu saya tebak.
ini mohon maaf ya, ini KPI jumlah produk baru per bulan yang harus jumlah proposal produk baru per bulan yang harus dicapai oleh teman-teman nggak pernah achieve ya. Oh iya, iya. Kenapa? Ya karena satu sama lain itu saling tunggu. R&D pikir itu marketing, marketing pikir itu harusnya R&D. Jadi hanya nggak ada yang ngerjain. Nah, ini satu hal yang apa ya bisa bisa membuat itu proses nggak jalan, bingung. Contoh-contoh lain ya di perusahaan yang berbeda. Saya juga pernah melihat begini kasusnya. Jadi ada satu bagian yang di dalamnya terkait dengan misalnya BPR itu Business Process Reengineering atau divisi transformasi. Jadi tugasnya divisi ini adalah kemudian melakukan transformasi untuk berbagai proses-proses yang ada sehingga lebih efisien lah ceritanya begitu. Nah kemudian ini kebetulan di financial industry ya. Nah kemudian di sisi lain saya melihat di bagian product development ya itu di direktorat yang berbeda itu dia juga punya apa ya job desk untuk melakukan inovasi dan inovasi-inovasi terkait produk baru. Jadi misalnya kalau jenis kredit baru, pinjaman baru, kebetulan di financial industry sih. Nah, ini ada dua yang mirip. Jadi kalau di business process reengineering atau transformasi, di dalamnya juga untuk meng-create hal-hal baru juga. Nah ini begitu ada arahan dari direktur, oke tolong ya, sekarang tolong bikin produk baru di perbankan ya, yang kemudian bisa kalian create dan meluncurkan kepada market dan kemudian market akan menyambut gitu ya, sehingga ini bisa menjadi opportunity untuk menumbuhkan revenue kita. Nah ini saling lempar-lemparan antara bagian yang tadi ya produk development yang ada di under operasional gitu ya. Yang ini BPR juga ini ranahnya juga gitu. Kalau ada terus ini konsekuensi yang menarik. Begitu misalnya produk baru itu diluncurkan, itu kan harus ada izin ke OJK dong. Perizinannya kayak gimana? Nah ini yang ngurus siapa? Nah yang kayak gitu tuh sering terjadi gitu loh. Jadi avoid overlapping. Even business owner bisa ngeberesin satu hal ini saja, itu sudah jauh memperlancar pekerjaan ya atau proses bisnis yang ada di perusahaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah checker and maker. Jadi contoh gini, mungkin nggak ya misalnya kalau kita nih bikin tulisan, kita ngetik, bikin tulisan, setelah itu kita sendiri yang ngecek, terus kita sendiri yang menilai. Ya bisa sih, cuman kan kalau kita sendiri yang bikin, kita yang ngecek dan kita yang menilai, ya bagus-bagus aja, wong kita sendiri yang bikin kok. So there'll be a compromise gitu ya. Jadi ini nggak boleh, apalagi kalau misalnya ya pada saat kita mengajukan purchase request, kita sebagai user kita butuh katakanlah ada barang yang habis, kita mengajukan pembelian ya kepada purchasing ke bagian pengadaan. Lalu bagian pengadaan searching, kemudian dia dapat, kemudian dia yang beli dan dia yang bayar, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nanti ada kemungkinan fraud atau korupsi. Makanya itu dipisahin tuh antara user yang butuh barangnya, antara yang cari barangnya, ya, kemudian antara yang bayarnya gitu loh. Itu semua dipisah. Makanya harus ada balance for ice principle ya. Ada yang bikin, ada yang ngecek. Makanya kalau itu kalau di tadi ya aspek alur uang. Kalau bisa diproduksi gimana? Ya yang bikin, ada yang quality control juga. Harus ada perimbangan itu. Jadi, nah ini harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya seluruhnya maker, nggak ada yang ngecek, ya ini biasanya ada problem di quality atau ada problem di aspek-aspek kebocoran-kebocoran finansial ya. Ya itu contoh aja. Yang berikutnya adalah line of command. Jadi line of command itu adalah kalau misalnya ada dalam struktur ya, contoh seorang manajer punya anak buahnya supervisor, supervisor punya anak buahnya katakanlah staff gitu. Si staff ini ya ternyata melihat loh dari manajer terus melihat ya,
bahwa si staff melakukan kesalahan. Nah, yang nggak boleh itu adalah manajer langsung tegur ke ke staff tersebut. Ini nggak boleh. Karena ada line of command yang harus dipatuhi sebenarnya. Jadi struktur itu alur komandonya itu ya itu mesti dipatuhi. Kalau itu terus terjadi, maka fungsi supervisor tidak akan berjalan ya. Sehingga akhirnya kalau ada problem apa dikit-dikit ke manajer, dikit itu supervisor kayak nggak ada gunanya atau nggak ada kerjanya. Ini malah membuat manajer makin overload, dan yang namanya leadership di situ tidak ada leadership sama sekali. Itu yang pertama terkait konsekuensi dari line of command. Yang kedua adalah dalam struktur itu nanti kita nggak boleh antara satu tingkat dengan tingkat di bawahnya itu terlalu jomplang. Nah, ini yang dimaksudnya line of command juga. Nah, contoh misalnya ada, kalau biasanya kan kalau di struktur itu dari direktur misalnya, di bawahnya kemudian ada manajer-manajer, ada manajer HRD, kemudian ada manajer finance accounting, berikutnya di produksi supervisor. Ini kan manajer, terus ujung-ujung supervisor. Meskipun kotaknya sama loh ya, kotaknya sejajar, tapi di situ supervisor. Ini udah nggak selevel, udah pasti dibully, nggak dianggap, nggak ada wibawanya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu perlu dipikirkan. Ya, dan yang berikutnya untuk kaidah dasar adalah terkait dengan span of control. Jadi memang manusia itu secara pikiran itu mampu secara sadar masih aware kalau masih manage ada 7 di bawahnya, 7 aspek. Tapi kalau memang udah lebih dari 7 plus minus 2 ya, jadi maksimal katakanlah 9. Udah lewat dari 9, dia udah mulai lupa-lupa tuh, nggak ke kontrol in daily activity-nya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Jadi leveling itu akan menentukan juga span of control. Ya. Nah, ini sedikit tentang jenis struktur ya, bahwa ada divisional, ada fungsional, ada matrix, ada based on area. Kalau matrix itu adalah ya ini satu bawahan misalnya ya, ada yang di sebelah sini yang ungu-ungu ini itu bertanggung jawab kepada 2 orang, ke atas iya, ke kiri juga iya. Nah, ini lebih kompleks, tapi itu sebetulnya sebuah struktur yang dimaksudkan untuk memperlancar bisnis proses untuk bisa cross function dengan segera gitu. Jadi ada apa ya, penanggung jawab proses, itu sebenarnya maksudnya seperti itu sih. Secara hybrid ini beberapa dilakukan oleh Toyota. Nah, saya kembali lagi ke yang tadi ya, yang terkait span of control. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya, kalau misalnya span-nya 4, itu nanti leveling ke bawahnya akan makin banyak, dan nanti jumlah orang yang ada di perusahaan juga akan makin banyak. Ya, jadi ini span of control itu ada konsekuensi ke biaya juga, ke jumlah orang juga, jumlah levelingnya juga, leveling apa pegawai di perusahaan, dan juga terkait seberapa mampu seorang atasan aware terhadap yang ada di bawahnya. Jadi hal-hal ini tuh perlu dilihat ya. Itu bengkak banget. Begitu span-nya 4 ya, itu terlalu dikit sih. Sebenarnya manusia itu masih bisa 7 plus minus 2 ya. Nah, itu langsung total orang yang ada di bawahnya itu jadi 4.000 lebih. Ya. Ya. Tapi manajernya itu bisa 1.300-an. Tapi kalau misalnya span-nya lebih kecil, itu levelingnya juga lebih sedikit. Jadi ini hierarki span of control dan konsekuensinya terhadap peningkatan jumlah anggota organisasi keseluruhan. Nah, itu 4 itu saja kalau dilakukan tadi ya. Ada apa? Checker maker gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dengan span of control, terus tidak boleh overlapping ya. Dan itu adalah beberapa apa ya, pertimbangan dasar ya, termasuk di line of command. Ini saja kita beresin, itu sudah jauh lebih menolong. Tapi sebetulnya teman-teman dalam mendesain organisasi ada sebetulnya logika-logika yang lebih advance ya, yang harus kita pertimbangkan. Memang dalam kesempatan kali ini saya nggak bisa menjabarkan terlalu banyak, tapi saya mau pilih satu saja faktor pertimbangan yang lebih advance apa, yaitu terkait strategi. Ingat ya, struktur organisasi harus mendukung strategi yang sedang dijalankan. Saya kasih contoh satu saja ya, karena waktunya memang
sangat singkat. Jadi terkait dengan market dan product life cycles kita. Jadi sebetulnya kita sendiri di market itu apakah innovators, early adopters, atau early majority, atau sudah mature. Kalau misalnya katakanlah ya kita ada di level entah itu di produk atau di market katakanlah ya, itu kita dalam fase early adopter. Maka kalau early adopter artinya kan kita butuh sumber daya yang cukup untuk melakukan edukasi kepada prospek atau kepada calon pelanggan. Artinya apa? Berarti dalam struktur itu harus ada struktur marketing. Jadi harus ada struktur marketing yang kuat. Nah kalau misalnya produksinya ada lengkap segala macam lah, marketingnya fungsinya udah ada, tapi isinya cuma 2 orang, ya nggak mungkin kepegang gitu. Jadi nanti kita lihat nih, kadang-kadang kesalahannya itu bisa macam-macam ya. Yang pertama adalah secara struktur nggak tepat, jadi even marketingnya itu bahkan nggak ada, itu satu hal yang kesalahan paling dasar. Tapi bisa juga ada company udah jelas fasenya adalah fase growth ya, maka marketing itu menjadi satu kekuatan ya. Fungsinya sih udah ada, tapi orangnya dikit, ya ini juga nggak bagus juga gitu. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kita bisa mempertimbangkan hal-hal ini yang logik sebetulnya, logik dan ilmiah, sehingga kita nanti bisa mendesain organisasi yang sangat-sangat sesuai atau fit dengan kebutuhan kita untuk bisa mencari strategi menjadi tercapai untuk mendapatkan competitive advantage. Nah itu saja dari saya. Sebetulnya masih ada lagi, ada sekitar 8 hal lagi, ada tentang efektivitas dan efisiensi, ada keperluan jangka panjang dan jangka pendek, tentang otonomi dan kontrol, antara orang versus function, jumlah orang yang ditempatkan, terus keselarasan proses versus structure ya, bagaimana kemudian kita bisa merancang struktur organisasi yang tingkat koordinasinya itu bisa cepat. Jangan sampai koordinasinya tektok sana sini sehingga itu menjadi nambah kompleks organisasi tersebut. Kemudian bagaimana kita harus memahami aspek KPI dalam desain struktur ya, dan kemudian bagaimana hierarki yang diciptakan itu sesuai dengan tingkat peran yang diberikan. Nah ini adalah ada 9 selain dari 4 tadi ya, ini ada 9 faktor bagaimana lebih advance yang sebetulnya nanti akan dijelaskan di sesi 1 year business mentoring bersama saya di online ya, di Zoom bersama Granada Edu. So thank you very much, semoga ini bermanfaat, minimal ini bisa memberikan ide awal atau trigger awal yang kemudian bisa dilakukan segera ya di organisasi Anda. Dan ini adalah menjadi bagian dari Granada Edu program, di mana kami secara free 1 tahun ingin memberikan bimbingan kepada para business owners yang memang serius ingin mempersiapkan diri menuju IPO, initial public offering ya, jadi listing di Bursa Efek, tapi fundamental ya, jadi yang betul-betul memang jadi bagus. Jadi nanti kita lihat aspek governance-nya dan lain sebagainya dengan bisnis fondasi atau bisnis foundation-nya yang kuat ya. So terima kasih, semangat pagi, sehat selalu dan selamat beraktivitas.